Hadirin hadirat rahimakumullah. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyuran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah akan memberikan kepadanya 10 keuntungan ataupun kebahagiaan. Dengan kita bersalawat bareng-bareng bersama dengan Asyiqul Mustafa, semoga apa yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan berbagai macam ataupun 10 macam kenikmatan kepada kita semuanya, insyaallah akan dipun-kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lumampah dicara ingkang salajengipun inggih punika Maidhatul Hasanah ingkang sepindah inggih punika badhe dipun aturaken dumateng panjenenganipun Al Habib Ali Bakir Asgaf saking Semarang. Beliau adalah menantu dari Al Habib Umar Mutahar. Dumateng panjenenganipun Al Habib Ali Bakir Asgaf wekdal lan panggenan kawula semangkaaken. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillah. Alhamdulillah. Sehat sedaya nggih? Sampun mangan? Bu, sampun mangan? Kula sampun, alhamdulillah. Niki desa napa? Kula jeneng desa kok wangel lho. Desa Coprayan, Buaran Pekalongan. Kula kinten saking desa saking India niki. Coprayan kados nama-nama India. Alhamdulillah, yang saya hormati para alim ulama dan para pejabat desa, begitu pula para sesepuh dan para kiai, para hadirin dan hadirat di desa Coprayan ini, begitu pula Pak Banser yang sudah menjaga ketertiban kelangsungan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang diberkahi dengan bulan Ramadan yang telah lampau. Amin amin ya robbal. Alhamdulillah. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, iki Habib Umar Mutahar kok sik enom. Kula senes Habib Umar Mutahar nggih. Saya anak menantunya. Saya Habib Ali Bakir Asgaf saking Tulungagung, sakniki sedang mukim teng Malaysia. Malaysia niku negrine Upin Ipin. Negrine
Jadi kalau saya kadang-kadang masih tersilap ngomong bahasa Malaysia, jangan dituduh saya upin-ipin nggih. Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas nikmat. Pada malam ini kita masih diberi taufik dan hidayahnya. Saya itu kalau diundang ceramah malam-malam, saya itu senang. Senang juga takut. Kenapa? Karena malam itu adalah waktu yang sedikit berbahaya. Dulu itu Nabi itu di dalam satu kisah cerita asbabun nuzul daripada surat Al-Falaq, Nabi itu pernah digarai karo wong atau pernah disihir sama orang. Akhirnya turun surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil min syarri ma wa min syarri ghasikin idza. Kata-kata ghosik nggih tiang-tiang coprayan nggih. Kata-kata ghosik niku artinya adalah malam yang gelap gulita. Jadi malam, semakin malam itu cahaya niku semakin hilang. Kalau masih maghrib itu cahaya-cahaya matahari itu masih ada. Semakin isya semakin hilang. Kalau waktu maghrib itu masih ada mega merah. Mega merah itu jadi masih ada cahaya-cahaya. Semakin isya semakin hilang. Terus sampai tengah malam hari. Lah tengah malam hari itu tidak ada cahayanya sama sekali. Itulah yang namanya ghosik, yaitu malam yang tengah gelap gulita. Kenapa? Para ulama itu mengatakan ketika malam hari niku tempatnya maksiat, tempatnya kejahatan-kejahatan itu malam hari. Karena itu maling niku metune kapan? Penjahat metune kapan? Diskotik bukae kapan? Banci metune kapan? Ono kuwi wong ning kene. Ono. Ki desa apa to kok ono barang ning kene? Teko kuwi wonge. Jajal ngadeg. Itulah, lah kan. Nggih. Kopiku metu. Napa niku kopi napa teh? Teh. Ale ayah mertua kula niku senengane kopi. Lek kula senengane teh. Sebagian orang niku tanya kepada kula, "Habib, mana yang lebih afdol, kopi napa teh?" Niki alhamdulillah Habib Umar boten dateng. Jadi kula ngomong yang afdol adalah teh. Mertua kula boten wonten toh. Aman. Saya itu kakek-kakek saya itu berasal daripada kota namanya Sewun, daripada Yaman Hadromut. Ayah daripada Habib Umar Mutahar, kakek-kakeknya itu berasal daripada kota namanya Tarim. Tarim dan Sewun itu kota yang bersampingan. Kados Pekalongan lan napa? New Delhi. Ora enek. Pemalang. Nggih, kados Pekalongan kalih Pemalang bersampingan. Kalau tiang Tarim niku senengane kopi. Tiang Sewun senengane napa? Teh. Dan ayah mertua saya itu selalu berdalil, ada satu buah Habib niku bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, aku ingin hadis yang tidak ada di kitab manapun. Beri aku 3 hadis." Salah satunya daripada hadis itu, barang siapa meminum kopi dan bau biji kopi itu masih ada di mulutnya, maka malaikat akan meminta ampun untuknya. Kenapa? Karena pada zaman dahulu orang-orang itu kalau ingin beribadah, ingin begadang, ingin belajar dan tidak tidur malam, minum kopi. Tapi zaman sekarang orang itu minum kopi main gaplek. Delok bal-balan, dadi endi? Tergantung niatnya masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersama ulama. Amin amin ya robbal. Alhamdulillah. Saya ini hari-hari saya di Indonesia, saya itu sering membuat kajian namanya kajian Asmaul Asmaul Husna niku artine adalah nama-nama Allah yang terbaik.
Setiap daripada sesuatu di dalam Islam, kalau sesuatu itu mulia, namanya itu mesti banyak. Ada orang namanya 2. Khusus untuk Allah namanya itu 99. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. Kalau kalian ingin doa kalian dikabulkan, panggillah Allah dengan nama-namanya. Jangan memanggil Allah dengan semau kita. Panggillah Allah dengan nama yang sudah diizinkan bagi Allah untuk memanggilnya. Di antara nama-nama 99 itu adalah Al-Kafi. Ada seorang imam yang bernama Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi daripada Maroko. Pernah dengar Bu, Pak Muhammad bin Yusuf As-Sanusi? Pernah dengar? Ayu Ting Ting tahu krungu? Tahu? Lah yuk malah krungune Ayu Ting Ting ki wong-wong. Muhammad bin Yusuf As-Sanusi di dalam kitabnya niku namine Syarhu Asmail Husna. Niku mengatakan bahwasanya innalillahi tis'an wa tis'ina asman. Beliau menukil hadis innalillahi tis'an wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah. Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya dan mengamalkannya maka akan masuk surga. Niki tasik semangat toh. Kok lemes niki nyapa? Ngantuk. Niki tak ngadeg nggih. Ben semangat nggih. Niku ibu-ibu kok ayu-ayu. Jadi kalau saya banyak ke situ, jangan ngamuk nggih. Karena saya lebih senang perempuan daripada laki-laki. Biasa toh. Muhammad bin Yusuf As-Sanusi niku mengatakan bahwasanya di dalam hadis, beliau menukil sebuah hadis, innalillahi tis'an wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah. Allah mempunyai 99 nama. Yang menghafalnya dan mengetahuinya masuk surga. Apa makna menghafal dan mengetahuinya? Bagaimana kita bisa berakhlak dengan Asmaul Husna. Di antara nama Allah yang paling penting niku namine Al-Kafi. Al-napa? Al-Kafi. Senes Al-Kahfi. Al-Kafi. Al-Kahfi. Al-Kafi yang maknanya yang maha mencukupi. Kita diajari oleh Allah, kalau kalian ingin senang dunia dan akhirat, tirulah nama Allah. Napa? Yang cukup-cukup saja, jangan berlebihan. Nggih Bu, nggih. Jangan berlebihan. Banyak orang itu minta berlebihan. Kenapa? Karena kalau lebih niku mboten saged handle. Kita tidak akan bisa untuk selamat kalau diberi berlebih. Ayu, sangat ayu, ndak iso. Sangat ganteng juga angel. Carilah sesuatu niku yang cukup. Yang napa? Bayangkan nggih, kalau wonten bapak-bapak niku pas-pasan. Raine napa? Bojone ayu sangat. Sangat ayu. Diajak teko rabi, diajak hadir acara kondangan. Acara kondangan sing lanang niku elek pas-pasan, sing wedok wayu kados tiang-tiang coprayan niki. Alhamdulillah. Begitu teko kondangan, loh Mas, bojomu ndi? Iki lho bojoku. Masya Allah, kaget. Orang kalau istrinya terlampau cantik, itu ada 2 musibah. Yang pertama, ngaget-ngageti wong. Niku yang pertama. Loh, kok ayu men? Malah akhirnya digibahi wong sak kondangan. Dek, ingon-ingon kayak ngene golekmu ning ngendi, Dek? Akhirnya orang-orang yang kedua itu mendoakan cepat mati. Kapan matine wong iki, wong mang lho wis mlebu rumah sakit, wis mlebu ICU, wis ndak sadar, kok urip maneh.
Kok urip maneh. Kenapa? Karena istrinya terlampau cantik. Omahe niku sering dikei surat tulisane kutunggu jandamu. Kenapa? Karena istrinya terlampau cari saja yang biasa-biasa, jangan terlampau cantik. Terutama untuk orang-orang coprayan niki, jangan cari orang yang terlampau kaya. Nanti Pak Bu kalau punya anak cantik, jangan cari besan yang kaya, bingung panjenengan. Wong-wong desa golek besan wong kutha sing sugih bingung, biasane mangane gembili, mangane tape. Begitu wong-wong sugih mangane stik. Biasane numpak ledok, dikongkon numpak BMW. Bingung akhirnya. Kula gadah Bu, tiang niku biasa-biasa, kere, rabi karo uang sugih. Begitu ketemu ndak iso ngomong, cep meneng, sak jam nggih meneng. Ate ngomong niku wonten paham. Bedo alam, sijine alam taro, sijine alam nasroh. Nyapa bedo bedo alam, cari yang biasa-biasa saja. Sampai ono lagune to. Allahul Rabbunal Qasadanal Wajadanal Likulin Kafanal Wane'mal Alhamdulillah. Kenapa? Karena kafi niku penting. Kita mesti cari yang berkecukupan, jangan cari yang lebih. Yang wonten niku disyukuri. Jangan terlampau banyak meminta lebih. Ning nggone Indonesia pun yang banyak meminta lebih tidak akan enak hidupnya. Ndelok tanggane, wah iki kok panggah sugih hae. Kuwi mesti lek bengi ngepet kuwi. Nggih napa nggih? Enek kuwi wong ning kene. Teko desa apa kabeh kok teko ning kene. Kita sebagai orang apapun nggih Pak Bu, apapun harap disyukuri. Kalau punya istri cantik, alhamdulillah disyukuri. Alhamdulillah bojoku kuwi ayu. Didelok ae sudah api, hatiku tentrem delok bojoku. Begitu Anda tidak mensyukuri apa yang ada di depan Anda, bingung panjenengan. Kalau mempunyai istri sangat cantik, budal kerja, was-was. Akhirnya kalau was-was bingung, sing lanang kuwi cepet kena stroke. Dan biasanya kalau wanita cantik itu golekane, njalukane kuwi akeh. Nggih napa nggih? Njaluk skincare, nggih napa nggih? Skincare Korea, nggih napa nggih? Ditekoki nyapa skincare Korea? Ben koyok Lisa Blackpink. Enek kuwi wonge. Lah kan guyu-guyu ku ya ono. Golek bojo sing ganteng pisan niku nggih mboten terlampau ganteng, malah bingung panjenengan. Kula niku gadah rencang ganteng banget, istrinya mati muda. Kenapa? Karena hari-hari setiap suaminya itu berangkat kerja, istrinya itu was-was kena pelakor. Akhirnya di tasnya itu diletak GPS biar tahu suaminya itu pergi kemana. Kenapa? Karena kegantengan, karena kecantikan jika tidak disyukuri akan jadi semacam itu. Punya istri elek, alhamdulillah bojoku elek. Aku pergi kerja aman, insya Allah ndak ono sing gelem dikekne ning nggone kuburan gendruwo emoh wong iki. Anda tenang, hati Anda itu toh tenang. Punya istri kurus, alhamdulillah bojoku kurus, mangane titik, sisane iso tinggi nyicil mobil. Punya istri gemuk, alhamdulillah bojoku lemu, maknanya dia itu bahagia bersama saya. Loh kalau Anda mempunyai bojo lemu tidak bersyukur, iki bojo apa kebo. Mangan 10 kilo ora cukup-cukup. Punya bojo kuru Anda ndak bersyukur, iki bojo apa-apa. Ate dikeloni, engkik terus. Enek wong gebres melembung. Kenapa? Karena tidak bersyukur.
Syukur, alhamdulillah, semua itu mesti disyukuri. Dan ini nasihat nggih buat ibu-ibu nggih. Jangan terlalu banyak meminta kepada suaminya. Suami itu ketika panjenengan ngomong aja. Diajak kondangan, ning omahe sing kondangan ana kursi apik, panjenengan ngomong, "Mas, kursine kok apik to, Mas? Iki tukune ning ngendi?" "Ana ning kono." "Kok nyapa ndak tuku, Mas?" "Emoh aku." Jawabane das des. Tapi ning gone uteke kuwi mikir, akhirnya ngelentruk, akhirnya stroke mati. Kenapa? Karena pikirannya tegang. Bu, bapak-bapak niku jangan ditegangkan pikirannya, ditegangkan selainnya mawon. Apa kuwi? Ya mbuh pikiran dhewe kuwi. Alhamdulillah, nikilah gunanya kecukupan. Kita mesti minta cukup, jangan minta yang lebih. Banyak orang-orang yang merasa dirinya itu tidak cukup, malah mencari rezeki dengan cara yang haram. Saya itu pernah ceramah di Malaysia, di komunitas Indonesia di Malaysia. Niku nggih terus niku. Saya ceramah di komunitas Indonesia di Malaysia. Sebelum saya ceramah, biasa Pak Lurahnya niku bisik-bisik iku loh. Bib, di sini itu anak-anak mudanya itu banyak yang terkena judi online. Semuanya main judi online. Di desa Coprayan kathah sing judi online. Kathah. Teko kuwi wonge. Kan. Ngerti aku, kopi ireng kuwi to. Itu benar Pak Bu, saya ngomong ke hadirin itu, di sini ada yang judi online. Jawabannya, semua Beb. Loh, semua judi online? Iya. Saya bilang, judi online hukumnya apa? Haram. Habib, saya judi online, foto profilnya saya ganti mukanya Habib. Ya Allah. Saya bilang, haram, Anda sudah main judi, fitnah saya pula. Iya Beb, tapi menang terus. Lah piye menang terus? Habib gelem toh. Enggak boleh itu haram. Jangan Anda main judi online. Apapun alasannya, judi akan menambah Anda kemiskinan. Menang setitik kalae Oke, karena itu kenapa banyak orang main judi online? Karena tidak mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah. Syukur adalah cara kita itu hidup enak di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rasa syukur terus sampai kita meninggal. Amin amin ya robbal. Syukur niku susah nggih, sangat susah sekali. Sampai Sayyidina Abu Bakar niku berdoa, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sayyidina Abu Bakar berdoa, ya Allah, jadikanlah aku daripada orang-orang yang sedikit. Para sahabat niku tanya, sedikit bagaimana? Iya, karena Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, dan hanya sedikit daripada hambaku itu yang bersyukur. Bersyukur bukan maknanya Anda itu alhamdulillah, berzikir alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tidak semacam itu, akan tetapi bersyukur adalah menggunakan apa yang sudah diberikan oleh Allah untuk apa dia diciptakan. Niku namine bersyukur. Uang jangan digunakan untuk perkara-perkara yang haram. Banyak orang-orang itu diberi uang malah digunakan untuk perkara yang haram. Diberi mulut bukan untuk digunakan untuk ngerasani. Nggih napa nggih? Biasane sing sering ngerasani niku sinten? Ibu-ibu napa bapak-bapak? Jujur. Ibu-ibu napa bapak-bapak? Teko kuwi wonge. Iki desa apa to kabeh kok teko kabeh ket mang iku. Yang namanya bersyukur menggunakan semua apa yang diberikan oleh Allah untuk apa dia diciptakan. Mulut digunakan untuk berzikir. Kaki digunakan untuk berjalan di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, ke majelis taklim, ke masjid, ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Bukan digunakan berjalan di tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah. Semoga kita dijadikan orang-orang yang bersyukur. Amin amin ya robbal. Alhamdulillah. Sholawat serta salam. Aku kok kesel, aku tak lungguh nggih. Aku tak ngombe.
Mosok ndak oleh ngombe. Nggih. Seger nggih? Ya sik to ngombe titik seruput. Alhamdulillah, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam niku dari dulu niku istimewa. Niku napa Allah kalau mengutus Rasul niku pasti dipilih yang paling istimewa. Kenapa? Karena akan menjadi orang yang paling mulia pada zamannya. Khusus untuk Nabi Muhammad, orang yang paling mulia mulai awal sampai akhir, Rasulullah adalah orang yang paling mulia. Sejak awal diciptakan Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, Nabi Muhammad adalah orang yang paling mulia. Semuanya itu istimewa. Sampai Rasulullah itu dilahirkan daripada kaum namanya kaum Quraisy. Kaum apa? Kaum Quraisy niku dikatakan Quraisy karena dia itu adalah kaum yang paling mulia dan paling ditakuti oleh orang-orang Arab pada zamannya. Karena kaum Quraisy dititipi oleh Allah Masjidil Haram. Kamu aku titipi Masjidil Haram. Urusono Masjidil Haram. Tugasmu itu telu. Tugasmu itu adalah kalau ada orang haji, beri dia makan. Kalau ada orang haji, beri dia minum. Dan Ka'bahku iku urusono. Sebagai gantinya, kamu akan aku jaga daripada banyak sekali malapetaka. Dan dulu itu ketika orang-orang Arab itu banyak sekali berdagang. Dan ketika berdagang itu dirampok. Perdagangannya orang Quraisy itu tidak ada yang dirampok. Kenapa? Karena takut ojo ngerampok orang Quraisy. Orang-orang Quraisy niku malati. Dan rata-rata orang-orang Quraisy niku ganteng-ganteng. Dulu itu ada orang namine Abu Lahab. Namine siapa? Abu Lahab itu pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dikatakan pamannya Rasul itu yang namanya Abu Lahab itu dikatakan lahap karena mukanya niku bersinar. Lek tiang-tiang sakniki ngomongi glowing. Mukanya napa? Glowing. Lahap itu adalah kobaran api. Maknanya mukanya itu bersinar, karena itu mukanya itu glowing. Kenapa? Karena dia daripada kaum Quraisy, tapi keglowingannya tidak menyelamatkan dia daripada api neraka. Karena itu Pak, Bu, jangan terlampau glowing wajahnya. Apalagi kalau menggunakan skincare Korea. Karena keglowingan kadangkala tidak menyelamatkan Anda daripada api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua daripada api neraka. Amin amin ya robbal. Nabi Muhammad niku adalah orang yang istimewa. Panjenengan kalau melihat setiap nabi niku mempunyai mukjizat. Khusus untuk Nabi, mukjizatnya niku adalah Al-Quran. Kalau ada sekarang orang mengaku Nabi, gampang Pak Bu jawabannya, mukjizatmu apa? Teng desa Coprayan wonten sing ngaku Nabi? Wonten? Mboten, iki lho wong ki lho ngomong wonten. Mboten. Panjenengan kalau melihat di Indonesia ini banyak sing ngaku Nabi. Loh, jangankan Nabi, wonten sing ngaku malaikat Jibril apa mboten? Dulu itu ada yang namanya Lia Eden. Mengaku malaikat Jibril, anaknya itu Nabi Isa, ndak tanggung-tanggung oleh anak Islawi 25 dan Nabi dan Rasulik anak kabeh kuwi lho. Kalau ada orang mengaku Nabi, pertanyaannya niku gampang, panjenengan tanyai, mukjizatmu apa? Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Sulaiman bisa mengendarai angin, bisa berbicara dengan binatang. Kalau panjenengan Nabi, ndak usah membelah lautan. Teng mriki wonten sungai napa? Sungai napa? Bengawan Solo. Kalau panjenengan bisa membelah sungai Bengawan Solo, saya beriman kepada Anda. Tidak bisa. Rata-rata orang yang mengaku Nabi selain daripada 25 Nabi dan Rasul tidak mempunyai mukjizat. Khusus daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mukjizatnya niku Al-Quran. Mukjizatnya niku napa
Dan Al-Qur'an niku mukjizatnya mukjizat ilmu, mukjizat bahasa. Untuk memahami mukjizat Al-Qur'an, kita mesti banyak belajar bahasa Arab dan niku susah. Apalagi untuk santri-santri zaman sekarang, niku sampun belajar niku susah. Santri-santri zaman dahulu niku boconane kifayatul akhyar. Sakniki kathah-kathah sing bacanane niku kifayatut TikTok. Dulu Fathul Wahhab kitabe, sakniki Fathul WhatsApp. Senes Fathul Wahhab, Fathul WhatsApp, kifayatut TikTok, nihayatul Instagram. Karena itu untuk memahami mukjizat Al-Qur'an niku susah. Terus bagaimana? Rata-rata ketika ingin memahami kemukjizatan Nabi itu melihat daripada biografinya. Kenapa? Karena Rasulullah itu sejak kecil istimewa, remajanya istimewa. Ketika menikah juga istimewa, punya anak juga istimewa. Ketika meninggal pun juga istimewa. Dulu itu Rasul itu ketika masa remaja niku pernah diundang untuk teko kondangan. Jadi ada orang-orang Arab niku mengundang Rasul untuk kondangan pernikahan. Orang-orang Arab itu kan kalau menikah itu mesti gitaran. Ada gitarnya orang Arab itu namanya gambus. Rasulullah tidak boleh untuk hadir-hadir hal semacam itu. Walaupun mungkin itu tidak haram, tapi kalau Rasulullah hadir menjadi sunnah. Rasulullah disuruh hadir pernikahan, disuruh jogrok, disuruh ngobrol bareng-bareng. Rasulullah hadir, Rasulullah ingin hadir, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mau hadir ketika orang-orang datang. Muhammad, engkau datang besok ada pernikahan. Aku repot, aku jaga kambing. Ya wis, engkau kambingmu tak kongkon jogo koncoku. Awakmu teko ya, oke. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan, di tengah-tengah perjalanan Allah mengirim rasa ngantuk yang sangat ngantuk sekali. Sampai Nabi Muhammad itu tertidur. Kalau sampai Rasulullah itu hadir ngobrol bareng-bareng, niscaya warung kopi itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah pernah jogrok. Rasulullah pernah ngobrol yang tidak ada gunanya, tidak boleh. Rasulullah tidak akan melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Karena apa? Setiap yang dilakukan Rasulullah itu menjadi sunnah. Kalau Rasulullah pada saat itu datang ngobrol tidak ada gunanya, niscaya kongko itu menjadi sunnah. Nanti wonten tiang-tiang bangun warung kopi, tulisannya warung kopi sunnah. Warung kopi sunnah. Sampai dulu itu saya itu pernah tanya kepada guru saya, kenapa Rasulullah itu memelihara kambing? Kenapa kok kambing? Nabi Ibrahim memelihara Nabi Musa memelihara Nabi Isa memelihara kambing. Sampai ada hadis mengatakan wa ma bu'itsa nabiyyun illa wara'il ghanam. Tidak ada satupun nabi yang diutus kecuali memelihara kambing. Saya tanya kepada guru saya ketika itu, "Syekh, kenapa ya nabi-nabi itu kok memelihara kambing? Kenapa kok tidak memelihara yang lain?" Orang Arab itu tidak makan sapi ya. Panjenengan kalau nanti insya Allah ditakdirkan desa Coprayan ini mengundang tiang Arab, jangan disuguhi sapi. Orang Arab tidak makan Orang Arab niku makannya hanya dua. Kalau tidak kambing nggih ayam. Biasane unta. Lek ning kene ana sing nyuguhi unta, mesti untane kuwi nyolong saka kebun binatang. Wis ora ana, wis jelas kuwi, mesti nyolong kuwi untane kuwi. Nggih napa nggih? Saya tanya kepada guru saya, kenapa ya Rasulullah itu kok mesti memelihara kambing? Apa hikmahnya kambing itu apa? Sampai guru saya itu enggak bisa jawab. Apa yo kambing yo biasa karena pada saat itu ning Arabi kambingnya akeh. Jawabannya itu tidak memuaskan. Sampai saya itu membaca satu artikel tentang masalah hewan. Ternyata
kambing itu adalah hewan yang paling bodoh dan paling susah diatur. Paling susah diatur. Panjenengan tahu ndelok sirkus? Nate napa mboten? Ning sirkus niku wonten hewan napa? Wonten napa? Gajah wonten napa mboten? Napa malih? Napa? Harimau wonten napa malih? Semut. Apa iki wong coprayan kok semut napa malih? Napa? Manuk sapa mong manuk iki, Mang? Manukmu kuwi. Saya 2 hari yang lalu saya ke Solo Safari. Saya ke Solo Safari itu saya melihat ada show animal. Hewan show. Saya itu melihat ular, ada ular. Ada napa jenenge niku kethek wonten. Gajah saged lho, gajah. Saya ketika di kebun binatang Malaysia, saya melihat ayam. Bener niku. Ayam itu bisa dilatih. Tapi sampai sekarang saya tidak pernah melihat satupun kambing show. Tidak pernah. Kambing niku bukan di show, tapi kambing niku digule. Wonten. Gule kambing wonten, sate kambing wonten. Tapi pelatih kambing mboten pelatih anjing niku lho wonten. Dan harganya niku mahal. Tapi pelatih kambing mboten karena kambing tidak bisa untuk dilatih. Jadi Nabi oleh Allah diberi kambing untuk dilatih, untuk digembala sebagai pemanasan. Kamu sebelum mengatur manusia, aturlah kambing. Kalau kamu berhasil mengatur kambing, saya beri makhlukku yang lebih susah diatur daripada kambing, namanya manusia. Pada suatu saat itu Rasulullah itu menggembala kambing, ketika itu Rasulullah masih remaja, masih belum diangkat menjadi nabi. Kambing menggembala kambing, kemudian ada kebun sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kanan niku kebun kurma, nggih wonten rumput-rumpute. Sebelah kiri kebun milik umum. Rasulullah menggembala kambingnya sebelah kiri, sebagian kambing ke sebelah kanan. Orangnya niku marah. Nabi Muhammad dipanggil, "Muhammad, kamu sini. Ada apa?" "Mulai besok jangan ada kambingmu ke sebelah kanan ya. Di sebelah kanan itu adalah kebun kurmaku, banyak tanaman-tanaman hiasnya. Kambingmu merusak tanaman hias dan merusak tanaman kurmaku. Aku itu mempunyai tanaman hias mahal-mahal." Saya itu kaget loh, saya kemarin itu diajak ibu mertua saya ngelihati tanaman hias. Saya itu kaget, ada tanaman hias namanya janda bolong. Nggih napa nggih? Harganya Masya Allah mahalnya. Kambing-kambing itu memakan tanaman hias, orangnya marah. Akhirnya oleh Rasul dipanggil semua. "Wahai kambing-kambing, mbek." Loh iya mbek, alek wahai kambing-kambing, guk. Iku bukan kambing niku. "Wahai kambing-kambing, mbek, mulai besok jangan makan sebelah kanan ya, makan sebelah kiri. Orangnya marah, makan apa yang boleh untukmu." Kambingnya lemes, "Mbek." Akhirnya sudah, besoknya tidak ada satu kambing pun yang makan sebelah kanan. Semua makan sebelah kiri semua. Semua makan sebelah kiri. Sampai waktu panen, ketika waktu panen, kurmanya itu panennya tidak terlampau bagus, tidak terlampau bagus. Ketika tidak terlampau bagus, orangnya itu mikir, "Loh kok enggak bagus ya? Apa masalahnya?" Dia baru ingat, ternyata tahun lalu ketika panennya bagus, kambing-kambingnya Muhammad itu makan di kebunku. Yang namanya kambing ketika makan, itu kan juga mengeluarkan apa? The teletongnya itu apa bahasa? Sanghenya itu loh. Napa? Cerindil. Lah nggih, teletongnya itu kan ngeluarkan teletong niku to. Lah teletong itu juga menjadi pupo. Akhirnya dipanggil lagi Muhammad. "Wahai Muhammad, besok tidak apa lagi.
mulai besok suruh kambing-kambingmu makan di kebunku. Benar boleh, boleh tidak ada masalah. Dipanggil lagi kambing-kambingnya, wahai kambing-kambing. Loh, sapa sing ngomong mbek mang? Mosok wahai kambing-kambing, nggih, ndak ono. Wahai kambing-kambing, mbek, mulai besok silahkan makan ke sebelah kanan, tidak ada masalah. Kambingnya semangat, mbek semua. Lihat, kambing saja disuruh oleh Nabi manut tiang-tiang coprayan. Ini Masya Allah ya, ini kan acara halal bihalal. Niku acara nah acara maulid, acara nah sholat subuh berjamaah. Niku masjid nopo niku namine? Musola nopo masjid? Musola nopo? Teng musola niku. Oh, hujan. Aman ya? Ketika sholat subuh banyak jamaahnya atau banyak tiangnya? Tak tekoki malih. Banyak jamaahnya atau banyak tiangnya? Banyak tiangnya? Mboten, insya Allah banyak jamaahnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita melihat apa namanya biografinya, niku sedoyo adalah kehidupan yang istimewa. Sampai masa tuanya Rasul, 60 tahun Rasulullah itu hidup, ubannya itu sudah tidak ada, hampir cuma beberapa belas saja, tidak banyak. Lah kita kulo niki masih umur 34, 35, uban niku sampun kata. Kenapa? Karena saya itu bukan nabi, manusia biasa, nggih seperti ini. Kalau nabi, tuanya itu ngomongnya masih jelas. Saya itu pernah hadir satu pengajian yang ngaji niku sampun sepuh. Kan kalau teng Jawa-Jawa niku kan kalau mbaca kitab ning ngisore kan wonten maknane to. Wonten maknane ketika maca wajaa untu. Loh, kok untu? Saya tegur, Mbah Yai niku senes untu, tapi onto. Wis tuwek membaca onto menjadi untu. Akhirnya Mbah Yai ini ndak gelem kalah. Loh iya, iku onto sing wis gak ono untune. Oh nggih, Mbah. Kemudian baca maneh. Wajaa alu. Loh, saya baca, Mbah, niku senes alu, tapi niku ulo. Iya, iku ulo sing gedene kaya alu. Kenapa? Karena ketika beliau itu membaca matanya sudah rabun. Yang terakhir, ahaltu al-maitatan haramallahu ahallallahul maitatan ahallallahul maitatain. Apa itu? As-samaka wal jarad. Ketika Allah menghalalkan dua bangkai. Apa itu? Iwa, ikan dan malang. Jarad iku kan walang, diwoco malang. Saya tegur, Mbah Yai niku senes malang tapi walang. Iya, iku walang sing saka Malang. Orang-orang zaman sekarang ketika sudah tua banyak pandangannya itu kabur. Akan tetapi Nabi ketika tua, ketika sudah berumur 60 tahun, hampir tidak ada uban kecuali hanya beberapa belas. Kenapa? Itulah hebatnya menjadi seorang Nabi. Karena itu kalau kita ingin mengetahui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak-banyak kita itu membaca sirahnya. Alhamdulillah, barusan kita itu mendengar maulid namanya Maulid Simtud Duror. Maulid Simtud Duror itu adalah karangan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Niku tiang sewun, tiang Arab.
Barang siapa, para guru-guru kula itu mengatakan, barang siapa sing pingin cepet sugih, banyak-banyak baca Maulid Simtuduror. Karena Maulid Simtuduror niku pengarange Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi niku tiang sing sugih ya wali ya sugih. Alhamdulillah niki hujan deres. Biasane kalau hujan deres niku tandane berkah lan kabul. Ya Allah, hawalaina la alaina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hujan ini berkah untuk kita. Dan semoga desa Coprayan niki menjadi desa yang thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan semoga hujan-hujan niki hujan yang penuh berkah, tidak menjadikan kita banjir. Dan semoga para penghuni, para penduduk desa Coprayan niku diberi rahmat maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Pak Banser semua diberi ridho oleh Allah, diberi berkah oleh Allah, dan terus bisa untuk mengawal para kiai sampai hari kiamat, terus bisa bersama kiai sampai hari kiamat. Dan semoga kita dijadikan orang-orang yang bisa untuk terus bersama kiai sampai hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadal jam'a jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna syaqiyan wala mahruma. Allahumma la tada' lana dzamban ila ghafartah wala syaqiyan ila as'atah wala dhaliman ila hadaitah wala matluman ila nasartah wala hajatan min hawaiji dunya illa laka fi wa nafiya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf hanya sebentar karena sudah niku sudah tanda daripada Allah. Habib ceramai wis. Insyaallah undang kula malih nggih. Amin amin ya rabbal alamin nggih.